beautiful girl. Thank you, Mr. Kim Flynn. Roach was spotted buying. Judge you. It was your intention. Your husband locked up? If you break moral, Baby, I'm gonna act like one. Is absolutely vital to the health of our trying to nation. convince you that you should. I don't like what Larry Flint does. Film ini menceritakan kisah hidup seorang pemuda asal Kentucky bernama Larry Flint. Larry dan saudaranya Jimmy dipaksa oleh keadaan untuk mandiri dan mencari uang sendiri. Mereka sempat menjadi penjual miras, kemudian membuka sebuah bar yang di dalamnya tak hanya menjual minuman keras, tapi juga panggung erotis. Dari sanalah lahir ide untuk membuat sebuah majalah dewasa. Mereka berharap mampu menyaingi majalah Playboy yang namanya saat itu sudah sangat besar. Kira-kira bagaimana perjalanan Larry dan saudaranya? Langsung saja guys, kita mulai ceritanya. Di Kentucky, pada tahun 1952, hiduplah dua bersaudara bernama Larry dan Jimmy. Kehidupan mereka tidak seperti anak-anak seumurannya yang dihabiskan bermain atau bersekolah. Mereka berasal dari keluarga miskin dan bekerja menjual minuman beralkohol yang berasal dari fermentasi kentang. Warga sekitar sangat menyukai alkohol yang mereka jual. Selain harganya hanya $2 saja, rasanya juga masih alami, beda dengan alkohol-alkohol di pasar yang sudah dicampur. Setiap kali mereka berkeliling, selalu saja habis terjual, dan sedikit demi sedikit uang hasil penjualan pun mereka tabungkan demi masa depan yang lebih baik. Kerja keras mereka ini lambat laun membawa perubahan signifikan. Setelah 20 tahun berjuang, keduanya bisa membuka sebuah strip bar bernama Hustler di daerah Cincinnati, Ohio. Mereka menyewa banyak perempuan muda untuk melayani para tamu di sana. Beberapa perempuan memakai bikini dan menjadi pelayan, sementara beberapa lainnya menampilkan atraksi erotis di atas panggung. Secara sekilas, kedua layanan tersebut cukup untuk menarik minat pelanggan. Namun pada kenyataannya yang datang hanya teman-teman Jimmy saja dan mereka datang hanya untuk menikmati tarian tanpa membeli minuman. So how we doing? Your buddies are coming in here every night drinking. Jika terus dibiarkan, maka lambat laun bisnis klub Hustler pasti akan bangkrut. Dan karena itulah Larry mulai melirik usaha lain yang terinspirasi dari majalah dewasa bernama Playboy. Larry tidak langsung membuat sebuah majalah. Awalnya ia hanya membuat sebuah buletin dengan 8-10 halaman. Di tukang percetakan, Larry memilih bahan dengan kualitas yang paling bagus. Dan 1 minggu kemudian, edisi pertama buletin Hustler pun jadi. Larry langsung menunjukkannya kepada Jimmy sambil berkata bahwa suatu saat nanti buletin Hustler pasti bisa berkembang menjadi majalah dan menyaingi Playboy. Sore harinya, Larry memanggil seorang penari striptease bernama Althea yang diketahui baru bekerja di sana. Larry kemudian menanyakan beberapa pertanyaan termasuk umur Althea yang Larry curigai masih di bawah umur. Althea mengaku bahwa ia memang masih di bawah umur, namun besok ia akan memasuki usia legal. Sikapnya yang manja dan menggoda membuat Larry akhirnya terbawa suasana dan keduanya pun melakukannya di sana. Semenjak itu guys, mereka berpacaran dan Althea jadi sering bersama Larry. Suatu hari, Larry membaca dan meneliti setiap detail isi dari majalah Playboy dan dia tidak menemukan satupun yang spesial di dalamnya. Menurutnya, semua orang yang membeli Playboy hanya karena foto-fotonya saja, bukan karena ingin membaca setiap artikel yang ditulis di dalamnya. Larry sangat yakin foto adalah nilai jual untuk sebuah majalah dewasa, dan karena itulah Larry berani berhutang demi membangun kantor baru. Di kantor barunya ini, Larry dan teman-temannya lebih serius lagi mengembangkan Hustler. Sesi pemotretan model juga dibuat lebih profesional dan lebih menantang tentunya. Larry tak hanya berani menunjukkan bagian atas tubuh wanita, tapi juga secara terang-terangan bagian bawahnya di close up sejelas mungkin. Hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh majalah lain dan Larry nekat melakukannya demi bisa menaikkan popularitas majalahnya. Setelah jadi, majalah-majalah itu pun disebarkan ke setiap kios koran atau toko buku yang ada di Ohio. Larry berharap semua gebrakan yang dibuatnya dapat mendorong penjualan majalah. Namun setelah perilisan, nyatanya hanya terjual 25% dari total cetakan.
Akhirnya banyak majalah yang tak laku dan berakhir dikembalikan ke kantor. Dan hal itu membuat Larry sangat frustasi, bahkan ia sampai tega mendorong Althea yang berusaha menghiburnya. Althea sangat terkejut karena ia baru pertama kali diperlakukan oleh Larry seperti itu. Don't ever hit me like that again. Beruntung, kekesalan itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba Larry mendapatkan telepon dari seorang fotografer kebangsaan Italia. Fotografer itu mengaku memiliki foto tanpa busana mantan ibu negara yaitu Jackie Kennedy Onassis. Si fotografer menjelaskan bagaimana sulitnya mendapatkan foto tersebut. Ia harus mengintai Jackie O selama 4 bulan di pulau pribadinya saat liburan. Tanpa pikir panjang, foto itu pun langsung Larry beli dan ia jadikan foto sampul di edisi Hustler selanjutnya. Siapa sangka guys, foto tersebut berhasil menaikkan penjualan berkali-kali lipat. Bahkan sebuah berita TV mengatakan Hustler telah terjual sebanyak 2 juta salinan. Viralnya majalah Hustler menarik banyak pembeli dari berbagai kalangan, termasuk juga Gubernur Ohio yang terlihat di sebuah kios koran sedang membeli terbitan terbaru Hustler. Dalam waktu sekejap, Larry menjadi kaya raya, dan kekayaannya itu ia gunakan untuk berfoya-foya dengan cara membeli rumah baru dan mengadakan pesta bersama semua relasi-relasinya. Tak hanya orang-orang penting di Ohio yang ia undang, orang tuanya dari Kentucky juga Larry ajak ke pesta itu, dan mereka sangat bangga ketika melihat Larry dan Jimmy bisa sukses seperti sekarang ini. Kesuksesan Larry juga membuat Althea ingin dilamar, namun Larry tak yakin dengan pernikahan. Menurutnya, pernikahan hanya akan membatasi seseorang karena sudah jadi milik pasangan. Namun Althea menegaskan bahwa takkan ada yang berubah setelah mereka menikah. Masing-masing berkomitmen boleh melakukan apapun sesuka hati, termasuk jika Larry ingin tidur dengan wanita lain. Althea hanya ingin menjadi satu-satunya perempuan yang mendapatkan cincin dari Larry dan dicintai lebih dari wanita lainnya. Mendengar hal itu guys, akhirnya Larry melamar Althea dan tak lama kemudian mereka pun menikah. Berbanding terbalik dengan perasaan bahagia yang dirasakan oleh Larry dan Althea, beberapa warga Cincinnati justru merasa jijik dan marah. Mereka mengadakan pertemuan untuk membahas larisnya penjualan majalah Hustler yang ditakutkan merusak generasi masa depan bangsa. Penjualan majalah tersebut tidak terkontrol hingga bisa dijual bebas di pinggir jalan, yang tentunya itu berbahaya karena anak-anak akan lebih mudah terpapar pornografi. Mereka bekerja sama dan membuat laporan tuduhan ke kantor polisi. Polisi Cincinnati merespon dengan sangat cepat dan segera menangkap Larry. Penangkapan itu terjadi saat Larry sedang membicarakan edisi Hustler selanjutnya. Semua orang yang ada di sana pun kaget, namun Larry memilih untuk patuh dan pasrah ketika ia dibawa ke kantor polisi. Beruntung setelah itu, Althea segera menghubungi seorang pengacara sehingga di hari itu juga Larry bisa bebas dengan jaminan. Pengacara itu bernama Alan Isaacman, seorang pengacara muda lulusan Harvard yang mengaku mampu membantu menyelesaikan masalah Larry sampai beres. Sebelum sidang, mereka berdiskusi tentang tuntutan dan tuduhan yang dijatuhkan kepada Larry yang menurut Larry sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin majalah bisa dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir, sementara majalah-majalah serupa lainnya bebas beredar di pasaran? Alan juga menganggap kasus ini hanya omong kosong, namun menurutnya tetap harus dihadapi dengan serius. This is a completely bullshit. All I'm guilty of is bad I taste. think we need to discuss this very seriously. Sidang pun digelar di pengadilan Hamilton pada tahun 1977 dan Larry datang didampingi Alan, Althea, dan rekan-rekannya. Pihak penuntut membeberkan kejahatan Larry terkait penyebaran foto-foto vulgar. Larry dan Alan menyanggahnya dengan mengatakan bahwa majalah Hustler tak ada bedanya dengan majalah Playboy ataupun People. Mereka sama-sama menunjukkan gambar vulgar dan bisa beredar bebas di pasaran. Sayangnya, argumen mereka kalah karena mayoritas juri masih menganut norma komunitas. Mereka tak peduli jika Playboy beredar bebas selama tak masuk ke Cincinnati, begitu pula dengan Hustler. Mereka juga tak peduli soal kebebasan selama tak ada pornografi beredar bebas di kota mereka. Akhirnya guys, hakim memutuskan Larry dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. 25 years in a high state penitentiary. Bailiff, take him away.
Meski begitu, Larry tak benar-benar dipenjara hingga 25 tahun. Ia berhasil bebas 5 bulan kemudian setelah membayar buzzer untuk membuat sebuah gerakan kebebasan pers. Gerakan itu ia manfaatkan untuk meminta banding ke pengadilan dan hasilnya Larry pun dibebaskan. Murder is illegal. Larry di depan orang-orang menyampaikan bahwa tak adil jika majalahnya dilarang beredar. Sementara fotografer perang bisa mendapatkan penghargaan karena memotret pembunuhan. Padahal sudah jelas hukumnya bahwa pembunuhan adalah sesuatu yang dilarang. Sementara seks semua orang yang sudah dewasa pasti pernah melakukannya dan hal tersebut adalah hal yang wajar. Di penutup obrolannya, Larry meminta semua orang untuk lebih terbuka pikirannya karena Hustler hanya sebuah majalah biasa yang tak pantas disamakan dengan kejahatan seperti perang. Suatu hari, Larry berdiskusi dengan timnya mengenai tema untuk edisi Hustler selanjutnya dan Larry ingin mengadakan sayembara menangkap pembunuh John F. Kennedy. Hal ini bertujuan agar majalah tetap bisa beredar dan dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Siapa sangka setelah Larry merencanakan penayangan sayembara tersebut, Ruth Carter menelponnya dan Ruth ini masih menjadi keluarga presiden sekaligus seseorang yang dikenal religius. Ruth mengajak Larry bertemu karena merasa memiliki banyak kesamaan visi sehingga Larry pun terbang ke Carolina Utara untuk menemuinya. Sesampainya di sana, Ruth menyambut Larry dengan jamuan makan dan mengobrol bersama. Ruth mengatakan bahwa ia sangat setuju tak seharusnya seks menjadi hal tabu dan juga bukan sesuatu yang harus dibenci. Malam itu mereka pun mengobrol banyak hingga tak disadari Larry mulai terpengaruhi oleh ucapan-ucapan Ruth yang mulai mengajak Larry kembali ke jalan keagamaan. Sejak pertemuan itu, Larry menjadi orang yang selalu mengaitkan apapun dengan agama. Bahkan ia tertarik untuk dibaptis dan menjadikan majalahnya memuat lebih banyak hal berbau Kristiani. Tentu Althea tak setuju, begitu pula rekan-rekan Larry yang lainnya. Mereka sepakat bahwa agama dan majalah dewasa sampai kapanpun tak bisa disatukan. Hal itu malah akan membuat pembaca mereka malas membeli dan berakhir dengan kerugian. Namun Larry tak mau dengar, ia hanya berfokus bahwa dirinya telah mendapatkan pencerahan dan wahyu dari Tuhan untuk membantu sesama umat Kristen melalui majalahnya. Benar saja guys, edisi selanjutnya dari Hustler mengalami penurunan penjualan secara signifikan. Althea melaporkan bahwa di luar sana banyak pembeli yang merasa jijik ketika agama dimasukkan ke dalam majalah dewasa dan semua orang protes dengan itu. Larry tak mengerti mengapa edisi tersebut dianggap sampah padahal ia sudah berusaha berbuat baik. Ia masih tak sadar akan kesalahannya dan tetap menyanggah setiap keluhan Althea soal betapa buruknya edisi tersebut. Di tahun 1978, Larry dipanggil oleh pengadilan Gwinnett County, Georgia untuk menjadi saksi atas penistaan agama yang dilakukan oleh majalahnya. Dalam sidang itu, Larry lagi-lagi merasa itu bukanlah penistaan. Ia hanya ingin menyampaikan bahwa majalahnya bisa digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai agama. Sidang tersebut hanya berlangsung sebentar saja, dan ketika Larry pergi menuju mobilnya, tiba-tiba seorang penembak jitu berusaha membunuhnya. Larry dan Alan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Beruntung, Alan lukanya tidak parah, tapi Larry akibat tembakan itu setengah badannya lumpuh dari pinggang ke bawah. Larry kecewa dan ia pun tak lagi percaya dengan Tuhan. Selama ini ia sudah berusaha mengabdi di jalan Tuhan dan jika Tuhan memang ada, seharusnya Larry mendapatkan kebaikan atas pengabdiannya, bukan musibah seperti itu. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Larry. Saat itu juga Althea menginformasikan kepada kantor bahwa mereka tak lagi memasukkan unsur kekristenan ke dalam majalah mereka. Ia juga mengabarkan bahwa Larry akan segera kembali, meski Althea juga tak tahu kapan pastinya. Ladies, gentlemen, this magazine is now over. Larry's coming back soon. Setelah dari rumah sakit, Larry tidak diperbolehkan bekerja dulu karena harus menjalani proses pemulihan. Di masa-masa pemulihan ini, hanya Althea yang selalu menemani Larry dan mengurusi semua kebutuhannya termasuk menyiapkan obat pereda nyeri yang harus siap kapan saja. Disinilah Althea mulai kecanduan obat. Sesekali Althea mencoba obat pereda nyeri itu yang malah membuatnya ketagihan.
Sejak saat itu guys, Larry ataupun Althea rutin menggunakan obat pereda nyeri dan mereka berdua khususnya Larry hanya menghabiskan waktu di dalam kamar saja dari mulai Maret tahun 1979 sampai Maret 1983. Setelah itu, dokter yang biasa menyuplai obat-obatan mengabarkan kalau di rumah sakitnya saat ini sudah ada metode operasi laser yang kemungkinan besar bisa menghilangkan rasa nyeri yang Larry rasakan selama ini. Tak menunggu waktu lama, operasi pun segera dijadwalkan dan sukses sesuai dugaan. Setelah sembuh dari rasa nyerinya, Larry tak mau lagi mengkonsumsi obat penenang dan obat pereda nyeri, dan hal itu cukup aneh bagi Althea. Dia sendiri ketika telat memakan obat, suasana hatinya kacau dan seluruh badannya akan lemas, tapi Larry bisa lepas dari obat itu hanya dalam sekejap. Larry mengatakan ia mengkonsumsinya karena rasa sakit, bukan karena menikmati sensasinya. Merasa peduli dengan Althea, Larry pun menyarankan untuk rehabilitasi. Namun Althea menolaknya dengan alasan ia tak sanggup jika harus lepas dari obat. Semakin berjalannya waktu, Larry akhirnya bisa kembali ke kantornya yang kini kantornya sudah berkembang besar dan banyak perubahan. Kondisinya yang lumpuh tak membuat Larry patah semangat. Justru ia langsung mengadakan rapat untuk mendiskusikan tema edisi Hustler selanjutnya. Di momen ini, Larry sempat protes dengan edisi sebelumnya yang menurut Larry warnanya kurang menarik dan model yang dipakai tampak murahan. Seorang pegawai menjelaskan bahwa sekarang ini orang-orang lebih suka dengan warna seperti itu dan model yang digunakan adalah model yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Merasa digurui, akhirnya Larry memecat pegawai itu, padahal dia adalah orang dengan kedudukan penting di bagian marketing. Beberapa bulan kemudian, Larry membuat ulah dengan memberikan rekaman penjebakan John DeLorean yang dituduh menjadi pengedar narkoba kepada wartawan TV. John ini adalah seorang pengusaha terkenal di Amerika dan pada saat itu berita penangkapannya membuat heboh seluruh media. Dalam rekaman tersebut, John dijebak oleh FBI di sebuah hotel dengan satu koper penuh narkoba. Rekaman itu segera ditayangkan dan menjadi perhatian berbagai pihak, terutama kepolisian, karena rekaman tersebut adalah rekaman alat bukti yang tidak seharusnya dilihat oleh umum. Penayangan rekaman itu pada akhirnya menjadi masalah besar dan membuat Larry dipanggil ke persidangan untuk ditanyai soal siapakah yang memberikan rekaman itu kepada Larry. Sayangnya, Larry mangkir dari panggilan dan memilih diam di rumah saja. Untuk itu guys, pengadilan pun menurunkan surat penangkapan untuk Larry dan membawa paksa Larry ke pengadilan. Bukannya takut, Larry malah senang menjadi pusat perhatian ketika penangkapan terjadi. Ia juga menyerahkan diri secara sukarela dengan membuka pintu kamarnya ketika FBI mengepungnya. Di pengadilan, dia diminta bersumpah di atas Injil untuk mengatakan yang sesungguhnya. Namun Larry menolak dengan alasan sudah tak percaya lagi dengan Tuhan. Sebenarnya, Larry hanya perlu mengatakan siapakah narasumbernya dan setelah itu Larry boleh pulang. Namun guys, Larry malah membahas tentang perselingkuhan anggota pemerintahan dan Larry mengaku punya video rekamannya. Ketika hakim bertanya apa hubungannya dengan pertanyaan yang diajukan, Larry menjawab tidak ada sama sekali. Hakim tentu saja kesal, sementara Alan sendiri juga tak bisa berbuat apa-apa karena Larry tak mau dipotong obrolannya. Sikap Larry yang seenaknya membuat hakim menjatuhkan denda sebanyak $10.000 setiap harinya sampai Larry mau menyebutkan narasumbernya. Your Honor, with all due respect, you don't... That's it. You're in contempt of $1,000 a day until you reveal... Di persidangan selanjutnya, Larry datang dengan tampilan yang menarik perhatian semua orang. Bukannya kapok, di persidangan ini Larry juga bertingkah seenaknya. Dan daripada ia mengatakan siapa sumbernya, Larry lebih memilih membayar denda $10.000. Uang itu ia bawa menggunakan 2 buah karung oleh 2 wanita seksi, lalu dituang begitu saja ke lantai pengadilan. Semua yang dilakukan Larry di luar dugaan semua orang, termasuk Alan pengacaranya. Masih belum cukup, Larry juga menggunakan bendera Amerika sebagai popok dan membuat kesabaran hakim semakin menipis. Hakim pun langsung menjatuhkan hukuman penahanan dan boleh ditangguhkan dengan denda $50.000 atau setara 800 jutaan.
Larry hanya tersenyum karena uang bukanlah sebuah masalah baginya. Sebelum persidangan ditutup, hakim meminta supaya Larry diawasi dengan ketat dan tidak diperbolehkan meninggalkan negara bagian California. Sayangnya, larangan merupakan perintah bagi Larry. Jika ia tak boleh keluar negeri, maka dia akan keluar negeri. Padahal saat itu, Alan sudah memperingatkan, namun Larry tak peduli dan pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, ia pun dipanggil kembali ke pengadilan karena hakim mengetahui aksinya. Bukannya kapok, Larry malah semakin menjadi dan mengoceh tak jelas sehingga hakim pun menganggap Larry mengalami gangguan jiwa. Larry tersinggung dan malah mengucapkan sumpah serapah, meludah, mengamuk, bahkan memecat Alan yang berusaha membelanya. Hal itu membuat mulutnya dilakban sementara sampai dirinya tenang. Setelah lakbannya dibuka, bukannya semakin tenang, Larry justru melempar jeruk ke arah hakim dan membuatnya dijatuhi hukuman 9 bulan penjara. Larry kembali menantang karena merasa hukumannya terlalu sedikit, hingga akhirnya hakim memutuskan 15 bulan. You're hereby sentenced to 15 in a federal psychiatric prison. Can I post bail, Your Honor? No. Baru saja dimasukkan ke penjara, seorang pendeta bernama Jerry Falwell menuntut $40 juta kepada Larry atas tuduhan pencemaran nama baik. Beberapa bulan yang lalu ada edisi Hustler yang mengiklankan minuman keras dan dalam iklan itu dicantumkan juga foto pendeta Jerry Falwell. Jerry adalah pendeta yang namanya sudah dikenal se-Amerika, bahkan sebuah media mengatakan dia adalah orang yang paling berpengaruh di tahun itu. Larry sendiri berani mencantumkan fotonya di iklan minuman keras, lalu disertakan juga cerita tentang Jerry yang pernah berhubungan badan dengan ibunya sendiri. Satu-satunya orang yang peduli adalah Althea. Dia mendatangi Alan di kantornya dan memohon supaya Alan kembali menangani kasus Larry. Awalnya, Alan tak mau karena merasa posisinya sebagai pengacara tak pernah dihargai. Althea pun berusaha membujuk Alan karena mereka berdua sama-sama tahu bagaimana sifat Larry yang suka seenaknya berbicara tanpa memikirkan sebab dan akibatnya. Akhirnya, Alan pun mau membantu dan setelah itu Althea datang ke penjara menemui Larry. Kondisi dan keadaan Larry tampak sangat kusut, begitupun dengan Althea. Keduanya saling bertanya kabar, namun Althea menyampaikan kabar yang membuat Larry kaget. Althea ternyata divonis AIDS oleh dokter langganannya. Althea bercerita bahwa sudah sebulan ini ia diasingkan di kantor dan tak ada satupun orang yang mau dekat atau hanya sekedar bertegur sapa. Mendengar itu guys, Larry marah dan meminta semua orang yang ada di kantor berkumpul dan setelah itu tanpa menjelaskan apapun Larry memecat semuanya. Shake your hand. Oh, yes, sir. Yes. Larry, it's Jimmy here. Yes, Larry. Out here, Larry. You're all fired. Setelah kasus dengan Jerry dipelajari, Alan kemudian datang ke penjara dan menjelaskan tentang tuntutan Jerry. Tanpa berpikir panjang, Larry pun meminta Alan menuntut balik dan tuntutan itu pun sampai kepada Jerry seminggu kemudian. Jerry tentu heran, dia yang menjadi korban kenapa malah dituntut. Pengacaranya menjelaskan tuntutan itu karena Jerry telah menyalin halaman Hustler dan menyebarkannya kepada jutaan jemaatnya. Hal ini dianggap Larry sebagai pelanggaran hak cipta sehingga ia berani menuntut balik. Kasus ini pun masuk ke pengadilan distrik pada tahun 1984. Pihak Jerry menjadi yang pertama disidang oleh pihak Larry yang diwakili oleh Alan sebagai pengacara. Alan pun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan Jerry agar menjawab sesuai keinginannya. Ia ingin Jerry mengaku bahwa takkan ada yang percaya dengan artikel yang dipermasalahkan karena orang-orang mempercayai Jerry sebagai pendeta suci. Dengan begitu guys, tuntutan pencemaran nama baik takkan dikabulkan oleh juri karena nama baik Jerry takkan ternodai dengan artikel tersebut. Alan sebenarnya sudah menjalankan tugasnya dengan benar dan kasus tersebut hampir 100% bisa dimenangkan. Namun lagi dan lagi, Larry malah memberikan pernyataan di luar dugaan yang justru memberatkan dirinya sendiri. Larry bahkan mengakui bahwa dirinya ingin membunuh integritas Jerry sebagai pendeta yang dikagumi banyak orang dan untuk itulah artikel dibuat. Berdasarkan jawaban itu, Larry akhirnya hanya dituntut dengan tuduhan menimbulkan tekanan emosional dan didenda sebesar $200.000. Your Honor, my client is in a heavily medicated... You have an aversion to organized religion. Yeah. Setelah berhasil menyelesaikan kasus dengan Jerry, Larry kembali ke kantornya dan membuat semua orang tercengang termasuk Jimmy.
Selama Larry pergi, Jimmy lah yang menggantikan posisi Larry, dan ia takut Larry marah karena Jimmy tak melakukan pemecatan sesuai instruksi Larry tempo hari. Beruntung Larry tak mempermasalahkan hal itu, ia hanya meminta supaya semua orang untuk bersalaman dengan Althea. Jimmy, come here. Oh, you look great. You remember out there, shake her hand. Hey, Chester. Sneak up on us like that. What do you do? Berbicara soal penyakit AIDS yang diderita Althea, penyakit itu rupanya semakin membuat kondisi Althea memburuk. Tubuh Althea menjadi kurus kering dan membuatnya kesulitan ketika ingin melakukan apapun. Larry membantu sebisanya, seperti membawanya ke kamar mandi dengan kursi rodanya. Siapa sangka guys, hal itu menjadi hal terakhir yang bisa dilakukan Larry untuk Althea. Sambil menunggu Althea mandi, Larry menelpon dokter langganannya dan meminta supaya bagaimanapun caranya dan berapapun harganya, Althea harus bisa disembuhkan. Di tengah kekhawatiran itu, tiba-tiba air keluar dari sela pintu. Larry pun segera masuk ke kamar mandi dan mendapati Althea tewas tenggelam di bak mandi. Keesokan paginya, Althea segera dimakamkan dan pemakaman tersebut dihadiri oleh orang-orang terdekat Larry. Perginya Althea membuat Larry merasa hampa. Setiap harinya, ia hanya bisa melamun dan membayangkan ketika Althea masih berada di samping Larry dan mendukung apapun segala keputusannya. Perasaan itu semakin dibuat menyakitkan ketika ia melihat khotbah dari Jerry yang menyinggung tentang penyakit AIDS. Besoknya, Larry mendatangi Alan dan meminta bantuannya untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung terkait kasus dengan Jerry kemarin. Namun tanpa diduga, Alan menolak. Ia sudah bosan membela Larry yang ujungnya selalu gagal. Selama ini, Alan sudah berjuang mati-matian di setiap kasus Larry, namun selalu saja berakhir dengan kegagalan karena Larry yang selalu bertingkah semaunya. Untuk pertama kalinya, Larry merasa ditolak dalam hidupnya, apalagi ditolak oleh orang yang sudah dianggap dekat. Hal ini membuat Larry terdiam beberapa saat, hingga akhirnya ia berjanji akan mengikuti aturan persidangan dan mempercayakan semuanya kepada Alan. Pada akhirnya guys, Alan mengabulkan permintaan Larry. Persidangan itu pun disebut sebagai persidangan Tuhan melawan setan. Dalam persidangan tersebut, Alan mengungkapkan pemikirannya dengan dasar amandemen pertama mengenai kebebasan berpendapat. Alan menyatakan bahwa apa yang ditulis di Hustler mengenai Jerry murni merupakan sebuah guyonan karena toh takkan ada orang yang percaya jika Jerry memiliki hubungan dengan ibunya. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak tokoh besar yang mendapatkan guyonan berlebihan, namun tak ada satupun dari mereka yang menuntut atas pencemaran nama baik. Jika hal ini terjadi, maka penuntut sudah tidak menghargai amandemen pertama dan tidak mengakui kebebasan berpendapat di Amerika Serikat. Akhirnya guys, sidang tersebut dibubarkan setelah para hakim menuliskan catatan mereka masing-masing. Ketika keluar dari MA, kedua pihak dihampiri oleh banyak jurnalis yang penasaran. Pihak Jerry masih yakin bahwa pornografi adalah racun bangsa yang harus diberantas. Sementara Larry tampak lebih pasrah. Ia hanya berharap amandemen pertama bisa melindungi dirinya yang sudah dicap sebagai tokoh paling buruk. Setelah itu, Larry menghabiskan waktunya untuk menonton ulang video-video dirinya tengah berdansa dan menghabiskan waktu bersama Althea. Di tengah waktu menonton, Larry mendapatkan telepon dari Alan yang mengatakan bahwa MA telah memutuskan bahwa Larry tidak bersalah sesuai amandemen pertama tentang kebebasan berpendapat. They just brought the decision in. Is it good or bad? Yes, we did. We won. Thank you, Alan. Don't mention it. Won, baby. Setelah itu guys, apakah Larry berhenti dari membuat masalah? Tentu tidak. Setelahnya banyak lagi kontroversi yang dibuat oleh Larry. Salah satunya menjelang pemilihan presiden Amerika di tahun 2016 kemarin. Larry di majalahnya menjanjikan uang senilai $1 juta untuk siapa saja yang bisa memberikan video atau audio Donald Trump ketika terlibat aktivitas seksual. Larry Flynt yang dijuluki sebagai si raja pornografi menghembuskan nafas terakhirnya pada 10 Februari tahun 2021 di usia 78 tahun. Pemakamannya diiringi tarian erotis serta pesta minuman keras dan yang menghadiri pemakaman harus membayar tiket seharga $700.000. Film ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di Amerika sangatlah kuat.
Bagaimanapun kita mencemooh orang lain, selama tak terbukti sebagai pencemaran nama baik, maka kita tak bisa dihukum. Satu lagi, dari keseluruhan cerita ini menunjukkan bahwa uang adalah raja, uang adalah kekuasaan, dan uang adalah kebebasan. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.